Bab 3181 Puncak Keabadian Sejati. Setelah berurusan dengan kedua wanita itu, Xiao Jin membungkuk dan meminta maaf lagi. Aku tidak tahu betapa lalainya dirimu saat tuan istana datang. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya masih belum bisa tenang. Mereka semua melihat pemandangan di depan mereka, saling berbisik, dan membicarakannya. Ya Tuhan, aku telah menjadi wakil kepala istana di usia yang masih sangat muda. Masa depanku tak terbatas. Seharusnya tidak seperti ini. Dia hanya murid luar dan bahkan belum mengubah esensi abadinya. Bagaimana mungkin Hede menjadi wakil kepala istana? Kau tahu apa-apaan ini? Istana pengobatan spiritual bukanlah istana seni bela diri, dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Adik Ye memiliki keterampilan medis yang hebat dan lebih dari mampu untuk bertugas sebagai wakil kepala istana. Terlepas dari apakah orang-orang ini setuju atau tidak, mata mereka penuh dengan rasa iri saat melihat Ye Bufan. Lagi pula, sekuat apapun mereka hanya bisa menjadi murid sekte, dan mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan wakil kepala aula. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku baru saja menjabat. Kemudian dia melanjutkan memilih bahan obat yang dibutuhkannya. Dengan ditemani Xiao Jin, semuanya menjadi sangat mudah. Saya berjalan melewati seluruh istana ramuan, bahkan memeriksa gudang, dan pada dasarnya menemukan semua bahan obat yang saya butuhkan saat ini. Yang mulia, apakah Anda ingin masuk ke kamar Anda dan melihatnya? Balai Pengobatan Spiritual bertanggung jawab atas sumber daya kultivasi seluruh sekte pedang Liu Guang, yang setara dengan Departemen Keuangan sebuah pabrik besar di bumi, jadi tentu saja sangat kaya. Di aula utama, kepala aula dan wakil kepala aula memiliki kamar sendiri-sendiri, namun posisi wakil kepala aula selalu kosong dan tidak ada seorang pun yang menempatinya. Ye Bufan mengangguk, inilah yang diinginkannya. Dulu aku tinggal di kaki puncak ke-9. Formasi di sana terlalu kasar dan mudah bagi orang untuk memata-mataiku. Akan tetapi, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak tentang keterampilan formasinya, jadi dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Sekarang sudah benar-benar berbeda. Seluruh istana ramuan ditutupi oleh formasi pertahanan yang besar, belum lagi ruang terpisah milik kepala istana. Saya khawatir bahkan tingkat kultivasi Daluoxian tidak dapat memata-matai di sini. Di bawah pimpinan Xiao Jin, ia sampai di lantai kedua terakhir aula utama. Disinilah wakil kepala istana tinggal, dan lantai paling atas adalah milik kepala istana. Ye Bufan memeriksa tempat ini, dan kesan pertamanya adalah tempat ini sangat besar. Benar-benar terlalu besar. Dia memiliki seluruh lantai pertama untuk dirinya sendiri, hampir 1000 meter persegi. Pada saat yang sama, semua fasilitas di sini tersedia, termasuk ruang pelatihan, ruang alkimia, dan ruang resepsi, yang semuanya sangat mewah hingga ekstrim. Yang paling memuaskannya adalah pengaturan formasi di sini. Formasi pertahanannya sangat canggih. Dia tidak perlu lagi khawatir dengan mata-mata orang lain saat melakukan apa yang dia lakukan di sini. Tuan Hallmaster, apakah menurut Anda ada hal lain yang membuat Anda tidak puas? Benar, kau bisa kembali dulu. Aku akan memurnikan beberapa ramuan di sini. Ye Bufan meminta Xiao Jin meninggalkan kamarnya, menempatkan Luo Bingyan dan yang lainnya di ruang penerima tamu, lalu berjalan ke ruang alkimia. Pemurnian alkimia membutuhkan keheningan, dan sangat tabu untuk diganggu oleh orang lain, jadi penghalang pertahanan di sini juga sangat kuat. Setelah memasuki pintu, dia mengeluarkan kuali alkimia dan mulai memurnikan ramuan. Bahan-bahan obatnya lengkap, dan dengan keterampilan alkimia yang dimilikinya, hanya butuh beberapa menit untuk memurnikan ramuan asli tingkat 2. Sekitar 1 jam kemudian, ke-7 tungku ramuan asli disempurnakan, dan total 63 ramuan dengan pola emas berkilauan jatuh ke dalam vas batu giok. Dia sangat menyadari karakteristik seni abadi Chaos. Tidak ada hambatan dalam latihannya, tetapi dia jelas memiliki nafsu makan yang besar. 1 pil sudah cukup bagi orang biasa untuk naik level, tetapi dia belum tentu membutuhkan banyak pil, maka dia sudah siap sepenuhnya. Setelah memurnikannya, dia tidak meninggalkan ruang alkimia, tetapi langsung memasuki istana Raja Naga.
Saya yakin bahwa di bawah batasan yang ketat dari istana pengobatan spiritual, tidak seorang pun akan dapat mengetahui rahasia saya ini. Di dunia kecilnya yang mandiri ini, semua vitalitas langit dan bumi akan dikendalikan olehnya sendiri, dan kultivasi akan dilakukan dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak hanya cepat, tetapi tidak ada risiko, dan Anda tidak akan terganggu. Duduk bersila di Pulau Raja Naga, dia mengangkat tangannya dan melambaikan ke-63 ramuan sejati di depannya. Baik itu ramuan atau kristal peri, peningkatan kultivasi Anda bergantung pada roh peri yang terkandung di dalamnya. Bagaimanapun, ramuan itu sudah cukup, dan dia tidak berniat menggunakan puluhan juta kristal peri di dalam cincin itu. Lagi pula, benda ini dapat digunakan sebagai uang di dunia ini, dan Anda tidak pernah tahu kapan itu akan digunakan. Mengangkat tangannya, sebuah pil jatuh ke mulutnya, dan kemudian dia mulai berlatih dengan mata tertutup. Pintu masuk ke True Spirit Pil berubah menjadi energi murni dan disuntikkan ke dalam dantian. Energi abadi dalam tubuh tiba-tiba mendidih, bergegas menuju kemacetan alam berikutnya. Kekuatan spiritual 1 pil saja masih jauh dari kata cukup. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pil itu telah sepenuhnya diserap oleh esensi keabadian kekacauan miliknya, dan alamnya masih berada pada tahap awal keabadian sejati. Tampaknya pil tidak mempunyai pengaruh apapun. Ye Bufan tidak terkejut. Ketika dia membuka mulutnya dan menyedotnya, 3 ramuan sejati lainnya jatuh ke mulutnya. Di bawah pengaruh 3 ramuan kelas atas, efeknya kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, terjadi bunyi klik kecil dalam benaknya, yang langsung menerobos hambatan tahap awal keabadian sejati dan memasuki tahap tengah. Ye Bufan tidak berniat berhenti. Meskipun Chaos Immortal Energy menghabiskan banyak energi, tidak ada hambatan, yang juga merupakan keuntungan terbesar. Kemudian pil roh sejati terbang ke mulutnya satu demi satu, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Tahap akhir keabadian sejati, puncak keabadian sejati. Saat Ye Bufan membuka matanya lagi, auranya telah menjadi berkali-kali lipat lebih kuat, dan dia telah mencapai puncak keabadian sejati. Setelah melihat pil di depannya, dia menemukan bahwa dari 63 pil spiritual sejati, hanya 3 yang tersisa, dan semua 60 pil yang tersisa dimakannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya teknik kekacauan abadi ini menghabiskan lebih banyak pil daripada sebelumnya. Teknik ini belum pernah mencapai tingkat ini di dunia kultivasi sebelumnya. Untungnya, perilaku ini telah membaik dengan sangat cepat, dan telah mencapai titik kritis dalam mengatasi kesengsaraan. Selama dia mengambil 1 langkah lebih jauh, dia akan memicu malapetaka. Dia mengedarkan energi abadi, menstabilkan kultivasinya, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Sekarang bahaya ada di mana-mana, dan kedua orang tua Zhu Fangqi dan Bai Lingpu terus memikirkannya. Oleh karena itu, saat ini, lebih baik berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Semakin rendah kekuatan yang Anda tunjukkan, semakin kecil kemungkinan pihak lain akan menganggapnya serius. Secara relatif, kekuatan yang Anda gunakan tidak akan terlalu kuat, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kembali ke ruang alkimia, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, sementara Luo Bingyan dan yang lainnya tetap di luar. Dia tidak tinggal di aula pengobatan spiritual lagi, tetapi kembali ke kediamannya di puncak ke-9. Pada saat yang sama, dia menyerahkan 3 pil spiritual sejati kepada Luo Bingyan dan memintanya untuk mengantarkannya kepada Feng Xiu. Keesokan paginya, begitu Ye Bufan tiba di halaman, 2 sosok jatuh di depannya. 2 pelindung agung balai bela diri Sekte Pedang Liu Guang, Gong Sun Wang dan Tai Su Kang, keduanya dikultivasikan oleh Daluo Immortal. Meski dia masih dalam tahap awal Daluo Immortal, dia sudah pasti dianggap sebagai orang super kuat di alam surga bawah. Sekte Pedang Liu Guang mengirim kedua orang ini untuk melindungi keselamatan Ye Bufan, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkannya. Murid Ye Bufan telah bertemu dengan 2 penjaga. Meskipun dia sekarang adalah wakil master balai pengobatan spiritual, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari mereka berdua, Ye Bufan masih sangat hormat. Orang ini adalah Luosian yang hebat, tetapi dia tetap datang untuk menolongnya. Mungkin hidupnya ada di tangan mereka. Tuan Ye,
Sama-sama. Mereka berdua jelas tahu identitas Ye Bufan, dan sikap mereka sangat ramah. Kemudian mereka bertiga meninggalkan Sekte Pedang Cahaya Mengalir bersama-sama dan bergegas menuju Kekaisaran Kuba Es. Ada sahabat buku yang mengatakan bahwa perkembangan kultivasi itu terlalu lambat, ada pula yang mengatakan perkembangannya terlalu cepat. Masing-masing punya sudut pandang dan pendapatnya sendiri. Bab 3182 Intersepsi Daluoxian. Di atas gunung tinggi dekat atap, Zhu Fangqi dan Bai Lingpu berdiri di puncak gunung, jubah mereka berkibar tertiup angin gunung. Mereka melihat ke arah Ye Bufan dan yang lainnya pergi, dengan seringai di bibir mereka. Bai Lingpu bergumam, "Nak, ayo pergi. Jika kau pergi, kau tidak akan pernah kembali." Zhu Fangqi berkata dengan sedikit gelisah, "Saudara Bai, apakah menurutmu 3 sekte besar akan mengirim seseorang ke sana jika mereka mendapat berita?" "Pasti akan." Bai Lingpu berkata dengan yakin, "Jika kamu adalah salah satu orang tua berkuasa di Sekte Tiangang, dan kamu tahu bahwa monster seperti itu tiba-tiba muncul di Sekte Pedang Liu Guang dan kamu dapat dengan mudah membantu murid-muridmu meningkatkan kultivasi mereka, apa yang akan kamu pikirkan?" Zhu Fangqi berpikir sejenak, "Sangat mudah, tangkap dia atau singkirkan dia langsung." Pendek kata, Sekte Pedang Liu Guang tidak bisa dibiarkan begitu saja, kalau tidak, dalam 1800 tahun ke depan, tidak akan ada hubungannya dengan 3 sekte besar lainnya. "Kamu hanya setengah benar." Bai Lingpu menggelengkan kepalanya pelan, "Tidak ada seorang pun yang berani merebut monster seperti itu, kalau tidak, pasti akan mengundang balas dendam gila dari Sekte Pedang Liu Guang, bahkan 2 sekte lainnya akan mengingininya. Keuntungan yang didapat tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Maka cara terbaik adalah membunuh orang tersebut. Maka keempat sekte besar akan berada di garis start yang sama, dan mereka akan hidup damai dan tidak ada yang akan mendapat masalah." "Kakak Bai benar." Zhu Fangqi mengangguk sambil tersenyum, "Dari sudut pandang ini, bocah ini pasti akan mati." 2 dewa Daluo Gongsun Wang dan 1 orang seperti Ye Bufan mampu terbang tanpa kehilangan kecepatan dan tanpa kesulitan apapun. Ketiganya sangat cepat, membelah langit seperti meteor. Tai Sukang dan keduanya mengetahui identitas Ye Bufan. Wakil Kepala Muda Balai Pengobatan Spiritual mungkin akan bertanggung jawab atas seluruh balai pengobatan spiritual di masa depan. Tidak peduli makhluk abadi macam apa dia, kultivasi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya. Karena itu, tidak peduli siapa dia ingin berteman dengan orang seperti itu. Mereka bertiga berjalan sambil mengobrol, tertawa dan mengobrol sepanjang jalan, dan suasananya sangat harmonis. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin menjauh dan kini telah berada 100.000 mil jauhnya dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. "Kepala Istana Ye, ku dengar kau punya keterampilan medis yang hebat. Jika kau punya waktu, kau ingin membantu kami, 2 bersaudara, mendiagnosis dan mengobati." Tepat saat Gongsun Wang mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap tajam ke depan. Pada saat yang sama, Tai Sukang juga menjadi gugup. Dia mengulurkan tangannya dan pedang peri emas muncul di telapak tangannya. Ye Bufan juga merasa gugup. Dalam hal kesadaran spiritual, dia jauh lebih rendah daripada 2 dewa Luo yang agung. Tetapi mengolah Chaos Immortal Yuan memiliki rasa krisis yang melekat. "Sial, datangnya cepat sekali." Dia mengutuk dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa kedua bajingan Bai Lingpu dan Zhu Fangqi tidak akan membiarkannya pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan siap mengambil tindakan begitu dia meninggalkan sekte tersebut. "Kuncinya adalah ada 2 dewa Luo yang hebat di sekitarku. Apakah mereka ingin mengambil tindakan secara pribadi?" Pada saat ini, 2 pria berpakaian hitam muncul di udara, menghalangi jalan mereka. Kedua lelaki itu tertutup seluruhnya, hanya mata mereka yang terbuka, dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya kuat, tidak lebih lemah dari Gongsun Wang dan 2 orang lainnya, yang juga merupakan dewa Luo yang hebat. Tai Sukang melindungi Ye Bufan di belakangnya dan menatap pria berpakaian hitam di depannya dengan ekspresi tegas. "Sekte Pedang Liu Guang sedang menjalankan bisnis, cepat minggir." Di wilayah Qingweitian, Sekte Pedang Cahaya Mengalir merupakan satu dari 4 sekte teratas, dan secara umum, tidak peduli siapapun mereka,
mereka akan memberikannya kelonggaran. Namun, dua pria berpakaian hitam di depanku jelas tidak ada di antara mereka. Pria jangkung dan kurus di sebelah kiri berkata, aku tahu bahwa kalian adalah anggota Sekte Pedang Liu Guang, dan aku juga tahu bahwa anak laki-laki di belakangmu bernama Ye Bufan. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, serahkan saja anak itu. Tai Su Kang berkata dengan marah, jangan bermimpi, dia adalah murid Sekte Pedang Liu Guang milikku, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Mereka yang tahu apa yang mereka lakukan harus keluar dari sini. Ketika Hua Bingyu awalnya mengirim mereka untuk melindungi Ye Bufan, mereka berdua sedikit tidak setuju dan merasa bahwa bakat mereka berlebihan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lawan sekuat itu setelah meninggalkan sekte tersebut. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Pria berpakaian hitam itu tidak membuang waktu dan langsung meninjunya. Tai Su Kang sudah bersiap. Pedang emas di tangannya memancarkan cahaya, dan langit dipenuhi cahaya pedang tajam untuk menyambutnya. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan mereka berdua bertarung dengan keras. Kedua Dewa Luo yang agung itu bertarung satu sama lain dengan momentum yang hebat. Meskipun mereka berada ribuan meter jauhnya, Ye Bufan masih bisa merasakan momentum yang dahsyat itu. Ekspresi Tai Su Kang tegas, dan dia hanya melancarkan satu gerakan. Tetapi dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan lawannya tidak kalah dengan kekuatannya sama sekali. Saya merasa bingung dalam hati, dari manakah guru ini datang? Secara logika, meskipun ada beberapa Dewa Luo yang hebat di King Wei Tian, mereka tidak akan berani memprovokasi sekte besar seperti Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Dari mana orang-orang ini berasal? Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, lelaki berpakaian hitam itu membalikkan pergelangan tangannya, lalu sebuah tombak hitam muncul di telapak tangannya, lalu cahaya tombak yang tajam itu langsung menusuk ke arahnya. Aku akan menghentikan mereka, bawa Xiao Fan dan pergi dengan cepat. Tai Su Kang berteriak keras dan melambaikan pedang peri di tangannya untuk menyambutnya. Tetapi pada saat ini, seorang laki-laki berpakaian hitam lain di sebelahnya juga datang untuk membunuh, dengan pedang ramping di tangannya yang sunyi namun kuat. Kedua pria berbaju hitam itu sama-sama Dewa Luo yang hebat, jadi mereka tidak akan takut jika mereka mengeluarkan Tai Su Kang sendirian. Tetapi jika dia menghadapi dua orang pada saat yang sama, kekuatannya akan jauh berbeda. Terlebih lagi, kedua orang ini jelas berasal dari sekolah yang sama. Mereka bekerja sama dengan sangat baik dan pandai dalam serangan gabungan. Bersama-sama mereka tidak lagi sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebelum Gong Sun Wang bisa pergi bersama Ye Bufan, pedang peri ramping di tangan pria berpakaian hitam itu telah mengeluarkan bunga berdarah di bahu Tai Su Kang. Kamu pergi duluan dan kembali ke sekte sesegera mungkin. Gong Sun Wang mendorong Ye Bufan keluar, lalu dengan pisau besar di tangannya, dia langsung membunuh kedua pria berpakaian hitam itu. Dia dan Tai Su Kang memiliki hubungan yang sangat baik, dan dia tidak pernah melihat temannya dalam bahaya. Menurutnya, asal dia bisa menghalangi kedua pria berpakaian hitam itu, dia akan aman. Ye Bufan tiba-tiba terdorong sejauh 10.000 meter. Dia tidak dapat membantu dalam pertempuran tingkat ini, jadi dia mengikuti kata-kata Gong Sun Wang dan melarikan diri ke sini terlebih dahulu. Cucu-cucu ini benar-benar kejam. Mereka adalah Dewa Luo Agung. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Dia tidak yakin sekarang apakah Bai Lingpu yang melakukan gerakan itu, atau apakah itu adalah Dewa Luo Agung yang ditemukan pihak lain di suatu tempat, dan dia tidak termasuk dalam sekte pedang Liu Guang. Tidak peduli apapun, keselamatan adalah yang utama. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jimat pelarian Bai Li dan memegangnya di telapak tangannya. Sekarang karena tidak ada pengawal di sekitar, saya harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Ye Bufan berlari sepanjang jalan, semakin menjauh dari medan perang di belakangnya. Tepat saat dia hendak mengorbankan Jiu Tian, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan dua pria berpakaian hitam muncul di depannya. Biar aku tersedak, dia adalah Dewa Luo Agung lagi. Apakah Dewa Luo Agung saat ini tidak berguna? Merasakan momentum kuat kedua orang ini, Ye Bufan merasa tertekan di dalam hatinya. Menghadapi orang sekuat itu, dia langsung mengaktifkan jimat pelarian Bai Li. Begitu lawannya siap,
dia bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Wah, pergilah ke neraka. Kedua pria berpakaian hitam itu penuh dengan niat membunuh dan tidak mau membuang waktu sama sekali. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menamparkan mereka. Menurut mereka, tidak mudah untuk membunuh seorang pendeta yang telah naik pangkat yang bahkan tidak memiliki esensi abadi dengan kultivasinya sendiri. Namun setelah tamparan ini dilayangkan, ternyata tidak ada apa-apanya. Kilatan keterkejutan melintas di mata kedua pria berpakaian hitam itu, lalu mereka meraung marah, sialan. Anak ini benar-benar memiliki jimat pelarian Bailey di tangannya. Bab 3183 Teleportasi dan Keberuntungan Cinta. Ye Bufan terbungkus dalam gelombang energi. Ini bukan pertama kalinya dia dipindahkan melalui ruang angkasa. Perasaan ini tidak jauh berbeda dari Void Stone sebelumnya. Ngomong-ngomong, Bailey Escape Talisman dan Void Stone benar-benar mirip. Keduanya adalah harta karun yang bagus untuk teleportasi luar angkasa, dan keduanya diteleportasi secara acak. Anda tidak tahu kemana mereka dapat mengirim Anda. Bedanya, jarak Bailey Escape Talisman itu terbatas, pada dasarnya jangkauannya 100 mil, dan tidak akan banyak penyimpangannya. Sebaliknya, Void Stone jauh lebih acak. Mungkin ribuan mil jauhnya, atau mungkin beberapa mil jauhnya. Tidak ada pola sama sekali. Bagaimanapun, dengan benda ini, aku akhirnya menyelamatkan satu nyawa kecil. Transmisi ruang angkasa hanya berlangsung sesaat. Ye Bufan melepaskan diri dari energi ruang angkasa dalam sekejap mata dan muncul kembali di antara langit dan bumi. Begitu dia berhasil mengendalikan tubuhnya, terdengar suara ledakan di telinganya. Pada saat yang sama, saya merasakan suatu perasaan lembut, seakan-akan saya telah menabrak sesuatu yang sangat lembut. Ah, pada saat itu juga terdengar teriakan nyaring dari telingaku, suaranya penuh kepanikan namun sangat indah. Ye Bufan segera berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan gaun merah muda jatuh ke tanah, dengan kerudung putih jatuh di sampingnya. Ketika dia melihat wajah wanita itu dengan jelas, meskipun dia sudah biasa melihat wanita cantik, dia tetap tertegun sejenak. Cantik, cantik sekali. Alisnya indah dan wajahnya tanpa noda, murni dan menawan, namun ada pesona yang memikat. Matanya bergerak, meski ada sedikit rasa takut, namun selembut air. Ciri yang paling mencolok adalah kulitnya. Bahkan jika Anda hanya melihatnya dari kejauhan, Anda dapat merasakan kelembutannya yang luar biasa. Ada yang bilang kalau wanita terbuat dari air. Kalau itu benar, ini adalah gambaran yang paling tepat. Setelah kebingungan sesaat, pikirannya kembali normal dan dia tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dikirim ke sini oleh Bailey Escape Talisman, dan posisi teleportasinya kebetulan mengenai wanita ini. Tak peduli apa, aku telah menabrak orang lain, jadi aku harus minta maaf. Ye Bufan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, "Gadis, kamu baik-baik saja?" Wanita itu menatapnya dengan mata besar berkaca-kaca, dan suaranya jernih dan indah. "Xiao Langjun, aku baik-baik saja." Kamu panggil aku apa?" Ye Bufan sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Anak muda, kini kau adalah anak mudaku." Gadis itu mengatakannya terus terang, tanpa rasa malu, dan menatapnya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Ye Bufan kebingungan, "Gadis itu, kita bertemu secara kebetulan, tolong berhenti bercanda, oke?" "Aku tidak bercanda. Tuanku mengatakan kepadaku bahwa tidak peduli siapapun lelaki itu, selama dia membuka kadarku, dia akan tetap menjadi suamiku, dan dia tidak akan pernah berubah dalam hidup ini." Dengan baik, Ye Bufan melirik kerudung yang terjatuh di sebelahnya, lalu menyadari bahwa dia baru saja menjatuhkannya. Hal ini membuatnya pusing. Teleportasi luar angkasa yang dilakukannya tampaknya hanya masalah keberuntungan setiap saat. Su Chaiwei yang baru saja tiba di benua Kunlun, Jin Meyer dari benua Manhuang, dan Su Lingsuang dari Laut Iblis. Sekarang di dunia peri, tampaknya hal ini tidak berubah. Tepat setelah berteleportasi sejauh 100 mil, dia bertemu dengan wanita yang seperti air. "Gadis." Tepat saat dia hendak berbicara, wanita itu memotongnya dan berkata, "Xiao Langjun, namaku Yu Hualing, kamu bisa memanggilku Linger." "Nona Linger, dengarkan penjelasan saya." Ye Bufan berkata cepat,
sebenarnya, itu hanya kesalahpahaman. Aku menggunakan jimat pelarian Baili, dan siapa yang tahu itu malah menjatuhkan kadarmu. Ini benar-benar tidak disengaja. Bisakah saya membantu Anda memakainya sekarang? Setelah berkata demikian, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil cadar di tangannya, lalu membawanya lagi kepada Yu Hualing. Wanita itu mengambil cadar dan menutupi kembali wajah cantiknya. Ye Bufan menghela napas lega, tetapi sebelum dia bisa menaruh hatinya ke dalam perutnya, Yu Hualing berkata, kerudung itu bisa dipasang kembali, tetapi kata-kata Tuan tidak bisa diubah. Kamu masih suamiku. Ye Bufan tiba-tiba merasakan ada benang hitam di kepalanya, mengapa dia masih terlibat. Meskipun wanita ini luar biasa cantik, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya kami bertemu dengannya, dan saya tidak bisa saling jatuh cinta. Linger, jangan seperti ini. Lagi pula tidak ada seorang pun di sini yang akan melihatnya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, oke. Yu Hualing mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit, tapi guru, dia sedang melihat dari langit. Ye Bufan tanpa sadar mendongak, namun tidak ada apa-apa. Suara Yu Hualing rendah, guru telah meninggal. Saya harus mendengarkan kata-katanya. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak dan berusaha keras untuk menyesuaikan bahasanya. Xiao Linger, sebenarnya, maksud tuanmu adalah menemukan seseorang yang menyukaimu, lalu biarkan dia melepaskan kadarmu dengan tangannya sendiri. Ini sudah sepantasnya. Kami hanya salah paham, itu tidak masuk hitungan sama sekali. Yu Hualing menatapnya, kalau begitu kamu tidak menyukaiku. Aku juga menyukainya, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yu Hualing melangkah maju dan meraih lengannya. Asalkan pemuda itu menyukaiku, tidak apa-apa. Aku juga menyukaimu. Saya, garis hitam di kepala Ye Bufan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Xiao Linger, aku benar-benar punya hal lain untuk dilakukan. Ini hanya kesalahpahaman. Aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari, namun baru beberapa langkah dia melangkah, Yu Hualing kembali mencengkram lengan bajunya, dengan raut wajah yang memelas. Anak kecil, apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah menurutmu aku jelek? Tidak, kamu sangat, sangat cantik, tapi... Ye Bufan kembali disela di tengah kalimatnya, tidak ada tapi-tapian, karena kamu tidak membenci orang lain, maka jadilah suaminya. Biarkan aku beritahu kau, dia sangat kuat dan dapat membantu Xiao Langjun melakukan banyak hal. Ye Bufan merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak ingin menanggung hutang cinta lagi untuk dirinya sendiri saat ini. Xiao Linger, menurutmu apa itu? Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke belakang Yu Hualing. Apa? Meskipun ini hanyalah tipuan yang sangat umum, gadis kecil itu jelas tidak ragu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Ye Bufan memanfaatkan kesempatan ini, pertama-tama menggunakan teleportasi, dan kemudian berlari sejauh-jauhnya. Sekarang aku tidak peduli lagi dengan apapun. Aku hanya ingin meninggalkan gadis kecil ini secepatnya. Aku bahkan tidak ingin menyembunyikan kultivasiku lagi. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang mengenalku. Dia sekarang berada di puncak kultivasi Dewa Sejati, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Emas Puncak, jadi kecepatannya sangat mencengangkan, dan dia dapat mencapai jarak 10 mil dalam sekejap mata. Aku menghela napas lega dalam hatiku. Meskipun aku tidak tahan, itu hanya kesalahpahaman dengan gadis kecil itu dan aku tidak bisa terus seperti ini. Tepat saat dia mengira kesalahpahamannya telah berakhir, sebuah suara yang jelas dan manis kembali terdengar di telinganya. Xiao Langjun, tidak ada apa-apa. Apa yang ingin kamu tunjukkan kepada orang lain? Ye Bufan berbalik dan melihat Yu Hualing berdiri di dekatnya, matanya yang besar dan lucu menatapnya dengan bingung. Dengan baik, pada saat ini, ada badai di hatinya. Siapa gadis kecil ini? Bagaimana bisa begitu cepat? Bab 3184 Aku merasa sangat lelah. Xiao Langjun, kenapa kau kabur? Kenapa kau tidak meneleponku saat kau akan pergi? Yu Hualing tampak polos, seolah-olah dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Bufan hanya ingin membuangnya. Dengan baik, Ye Bufan tampak tak berdaya. Xiao Linger, kita benar-benar tidak cocok satu sama lain, ini benar-benar salah paham.
Aku menggunakan jimat teleportasi dan menjatuhkan kadarmu. Itu benar-benar tidak disengaja. Yu Hualing memegang lengannya dan berteriak dengan manis dan imut. Tidak masalah. Tidak masalah apa alasannya. Itu hanya berarti Tuhan telah mengirimkanmu kepadaku. Ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Mengapa kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Ye Bufan berkata, aku punya hal penting yang harus dilakukan. Yu Hualing mengangguk, tidak apa-apa. Aku bisa membantumu. Apa yang akan kulakukan sangat berbahaya. Aku hanya menggunakan escape talisman karena aku dikejar. Tidak masalah lagi. Sudah kubilang aku sangat kuat dan aku bisa membantumu. Yu Hualing berkata dengan sungguh-sungguh, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Ye Bufan akhirnya mengerti bahwa hampir mustahil untuk meyakinkan gadis kecil ini, jadi dia hanya bisa mencari kesempatan untuk menyelinap pergi secara diam-diam. Baiklah, mari kita pergi bersama. Dia mengidentifikasi arahnya dan kemudian terbang menuju ke arah Kekaisaran Es. Yu Hualing mengikutinya dari samping. Gerakan gadis kecil itu tidak tampak tergesa-gesa atau lambat, tetapi kecepatannya sama sekali tidak lambat. Tidak peduli seberapa keras Ye Bufan berusaha, dia tidak bisa meninggalkannya. Setelah berjalan selama 1 jam penuh, Ye Bufan merasa sedikit lelah karena berjalan cepat. Tetapi Yu Hualing nampaknya tidak melakukan apapun, memandang sekelilingnya dengan senyum manis di wajahnya, tanpa tanda-tanda kelelahan. Ye Bufan cukup terkejut. Gadis kecil ini tampak seperti orang biasa. Dia sama sekali tidak bisa merasakan napasnya, tetapi dia sangat cepat. Bagaimanapun juga, tidak mungkin mengandalkan kecepatan untuk menjatuhkan lawan, jadi Anda hanya bisa mencari cara lain. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aku tidak bisa, perutku sakit dan aku harus pergi ke toilet. Xiao Langjun, ada apa denganmu? Yu Hualing tampak khawatir. Aku baik-baik saja, mungkin perutku sedang tidak enak. Aku hanya perlu ke toilet. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, bagaimana aku bisa memintamu untuk mengikutiku dalam hal seperti ini? Aku bisa pergi sendiri. Ucap Ye Bufan lalu langsung terjun ke hutan lebat di sebelahnya. Xiao Langjun, cepatlah, aku menunggumu di sini. Menoleh ke belakang, Yu Hualing berdiri di sana dan terus melambai padanya. Harus kukatakan bahwa gadis kecil ini cantik dan manis. Dia begitu menawan sehingga Ye Bufan merasa agak enggan berpisah dengannya. Tapi apapun yang terjadi, kamu benar-benar tidak bisa membawa orang lain bersamamu. Begitu dalam bahaya, kamu hanya punya jimat pelarian Baili yang tersisa, jadi kamu tidak bisa menyakiti orang lain. Memikirkan hal ini, dia menemukan sebuah batu besar dan bersembunyi di baliknya. Dia mengintip dan melihat Yu Hualing masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Lalu tanpa ragu-ragu, ia memanfaatkan perlindungan batu besar itu dan berlari kencang menuju kejauhan. Kali ini dia berlari selama setengah jam, dan meskipun kultivasinya sudah tingkat lanjut, ada jejak keringat di dahi Ye Bufan. Dia menoleh ke belakang dan melihat tidak ada bayangan gadis kecil di belakangnya. Dia menghela napas panjang lega, akhirnya berhasil menyingkirkannya. Namun saat itu, sebuah suara manis terdengar di telinganya. Xiao Langjun, kenapa kamu di sini? Apakah kamu tersesat setelah pergi ke toilet? Ye Bufan mendongak dan melihat Yu Hualing duduk di batang pohon tebal di depannya, menatapnya dengan manis. Ya Tuhan, apakah ini monster? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menepuk dahinya dengan keras, bahkan menggunakan pelindung urin. Trik ini tidak mudah digunakan. Xiao Langjun, ada apa denganmu? Apakah kepalamu sakit lagi? Kesehatanmu tidak begitu baik. Gadis kecil itu melompat turun dari pohon dan datang ke sisinya, wajah cantiknya penuh dengan kekhawatiran. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa menyusul? Yu Hualing tampak serius, saya menunggu beberapa saat tetapi tidak melihat Tuan Lang keluar. Saya pikir Anda pasti tersesat, jadi saya datang mencari Anda. Ye Bufan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu menemukanku setelah perjalanan yang begitu panjang? Dia memang cukup terkejut. Dia telah memeriksa seluruh tubuhnya dengan kesadaran spiritualnya sebelumnya dan tidak menemukan tanda apapun.
Bagaimana dia menemukan gadis kecil ini? Yu Hualing tersenyum manis dan berkata, karena aku tahu auramu. Kamu adalah suami kecilku. Auramu unik dan mudah ditemukan. Dengan baik, Ye Bufan terdiam beberapa saat, lalu dia mengikuti asal bau itu dan bertanya, apakah gadis kecil ini punya hidung anjing? Tidak, kita harus memikirkan cara lain. Aduh, perutku sakit lagi dan aku harus ke toilet lagi. Baiklah, kalau begitu pergilah dan aku akan menunggumu di sini. Jangan sampai tersesat kali ini. Yu Hualing berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia sedang berpura-pura. Ye Bufan masuk ke dalam hutan lebat lagi, kali ini dia memilih tempat tersembunyi, dan bahkan mendirikan beberapa penghalang pelindung di sekitarnya. Memastikan bahwa dirinya tidak akan terdeteksi, dia segera menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya menjadi Yetian. Dia berganti pakaian, lalu mengeluarkan sebotol besar parfum dan menyemprotkannya ke seluruh tubuhnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Penampilanmu telah berubah, pakaianmu telah berubah, dan baumu telah berubah. Aku tidak percaya kau masih bisa menemukannya. Ye Bufan memeriksa dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan tidak ada yang salah, lalu dia mengangkat penghalang dan melarikan diri. 100 mil jauhnya, tepat ketika dia ingin melihat ke belakang, suara gadis kecil itu datang lagi dari depan. Xiao Langjun, berhentilah mencariku. Aku di sini dan aku tahu kau akan tersesat. Ye Bufan mendongak dan melihat gadis kecil itu tengah duduk di atas sebuah batu besar yang licin, memainkan rambut panjangnya, sambil menatapnya dengan gembira. Dia tertegun sejenak, lalu memasang ekspresi yang sangat aneh. Siapa kamu? Apakah kamu mengenalku? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kekeke, gadis kecil itu melompat turun dari batu dan tersenyum amat bahagia. Anak kecil, kamu terlihat sangat manis saat sedang serius. Apakah kamu mencoba membuat orang lain bahagia? Ini, melihat tatapan mata pihak lain yang penuh tekad, Ye Bufan tidak bisa berpura-pura lagi. Bagaimana kamu tahu itu aku? Sudah kubilang, aku tahu nafasmu. Ye Bufan tampak tertegun, tapi bauku telah berubah. Xiao Langjun, kamu benar-benar bodoh. Aku berbicara tentang napas dan itu tidak ada hubungannya dengan bau. Selama Anda masih hidup, aura Anda tidak akan berubah. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa benar-benar mati. Sepertinya hanya ada satu cara terakhir. Dia berkata, bisakah kamu menungguku di sini? Baiklah, asal pemuda itu tidak meninggalkanku, aku boleh melakukan apapun yang diinginkannya. Yu Hualing mengangguk dengan serius, bahkan tidak bertanya apa yang akan dia lakukan kali ini. Ye Bufan tidak peduli lagi dan bergegas maju dengan cepat. Saat dia berada beberapa ribu meter jauhnya, dia langsung mengorbankan Jiu Tian kali ini. Tidak peduli seberapa cepat gadis kecil itu, jika dia mengendalikan senjata abadi tingkat menengah, dia akhirnya akan bisa meninggalkannya. Memikirkan hal ini, dia langsung melompat. Kecepatan Jiu Tian langsung meningkat hingga ekstrim, dan dia berlari kencang melintasi langit menuju kejauhan. Ye Bufan melihat sekelilingnya dan akhirnya tidak melihat bayangan gadis kecil itu, lalu menghela napas panjang lega. Saya merasa sangat lelah untuk terus bergantung pada gadis kecil ini, tetapi untungnya saya akhirnya berhasil. Meskipun saya merasa sedikit enggan menyerah, ini tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik. Namun, pada saat ini, suara manis dan akrab itu datang dari belakang. Xiao Langjun, apakah ini kapal besarmu? Indah sekali. Bab 3185, uang lebih penting daripada kehidupan. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat Yu Hualing duduk di kabin, melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran. Dia hampir pingsan dalam sekejap. Monster macam apa ini? Dia sudah mencoba semua cara, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Kemarilah. Xiao Langjun, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis kecil itu mendatangi Ye Bufan dengan patuh, lalu duduk di sana sambil memegang dagunya, dan menatapnya. Ye Bufan mencubit wajahnya dengan tangannya selembut batu giok, memancarkan kehangatan dan kemudaan. Yu Hualing terkekeh, Xiao Langjun, apa yang kamu lakukan? Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu manusia atau hantu?
Yu Hualing tertawa terbahak-bahak hingga dahan-dahannya bergetar. Xiao Langjun, kamu hanya bercanda, tentu saja aku manusia. Dengan baik, Ye Bufan dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Dia benar-benar menyerah pada pengobatan sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman orang lain. Tentu saja mungkin untuk bersembunyi di istana Raja Naga, tetapi wanita ini terlihat sangat aneh sehingga mustahil untuk membedakannya. Tetapi satu hal yang pasti, tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak tahu berapa kali lebih kuat dirinya. Begitu pihak lain menemukan bahwa ia memiliki dunia luar angkasa kecil yang terpisah, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, tampaknya pihak lain tidak mempunyai niat buruk sekarang, jadi saya akan mentolerirnya untuk saat ini. Melihat dia tidak berbicara, Yu Hualing bertanya, Xiao Langjun, mengapa kamu tidak berbicara? Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Ye Bufan. Lagi pula, dia tidak mengenal orang itu, jadi Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun dan langsung melaporkan nama aslinya. Yu Hualing mengangguk patuh, oh, orang-orang tahu itu. Ye Bufan bertanya, kamu dari mana? Dia berasal dari guru besar. Guru besar itu meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia meminta saya untuk menguburkannya dan datang untuk berlatih. Siapa tuanmu? Di mana kamu tinggal sebelumnya? Guru adalah guru. Kami dulu tinggal bersama di sebuah lembah yang indah. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu apakah gadis kecil ini benar-benar polos atau hanya berpura-pura bodoh. Bagaimanapun, dia tidak mengajukan pertanyaan yang berguna. Lalu apakah ada hal penting yang harus kamu lakukan? Sekarang dia ingin mencari sesuatu untuk mengusir bibinya ini. Ya, aku sudah melakukannya. Yu Hualing berkata, hal terpenting bagiku adalah menemukan orang yang mengangkat kadarku, dan sekarang semuanya telah selesai. Mulai sekarang, aku akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, dan aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ye Bufan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi perkataannya itu kembali terngiang di benaknya. Tidak ada cara lain, karena kamu tidak bisa mengusirnya, tetaplah bersamanya. Xiao Linger, seberapa tinggi tingkat kultivasimu? Apa itu patung? Itukah yang sedang kamu bicarakan? Yu Hualing menegakkan dadanya yang montok, pipinya merah jambu dan secantik bunga. Anak muda nakal sekali, kau tega menanyakan hal seperti itu kepadaku. Tentu saja bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya seberapa tinggi latihan bela dirimu. Yu Hualing berkata, kamu bilang bertarung, aku tidak tahu, pokoknya, guru mengatakan mereka sangat kuat. Jadi, berapa umurmu tahun ini? Entahlah. Pokoknya, aku tinggal di lembah bersama guru. Setiap hari sama saja, entah sudah berapa hari berlalu. Ye Bufan bertanya lama sekali, tetapi tidak ada informasi berguna sama sekali, dan dia pun bingung dengan pertanyaan itu. Dia tidak dapat memastikan sekarang apakah gadis kecil ini benar-benar polos atau hanya berpura-pura bodoh. Pada saat yang sama, hatiku dipenuhi keraguan, dan aku benar-benar tidak dapat mengetahui asal-usul pihak lain. Jika dia mengatakan bahwa dia sengaja menunggunya di sana, tidak realistis untuk memikirkannya. Tidak ada yang bisa secara akurat menghitung arah jimat pelarian Baili, apalagi menunggu di sana terlebih dahulu. Kalau memang benar-benar pertemuan yang kebetulan, hatiku masih merasa aneh. Xiao Langjun, kemana kita akan pergi? Yu Hualing duduk di sebelah Ye Bufan, memandang pemandangan luar dengan santai. Kekaisaran Es. Ini adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Dia tidak memilih untuk kembali ke sekte, tetapi langsung pergi ke Kekaisaran Kuba Es. Sekarang setelah saya menggunakannya selama 9 hari, orang biasa tidak dapat mengejarnya. Selain itu, penampilan saya telah berubah, jadi seharusnya tidak ada banyak bahaya tersembunyi dalam hal keselamatan. Selain itu, karena Sekte Pedang Liu Guang telah menyetujui permintaan tersebut, jika dia ragu-ragu dan menunda diagnosis dan pengobatan raja, sekte tersebut akan malu saat itu. Lagi pula, dia telah mengambil begitu banyak keuntungan dan menjabat sebagai wakil master balai pengobatan spiritual, jadi dia harus memikirkan sekte tersebut.
Yu Hualing hanya bertanya dengan santai dan tidak peduli. Baiklah, aku akan pergi kemanapun pemuda itu pergi. Jiutian sekarang adalah senjata abadi terbang tingkat menengah, dan kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di perbatasan Kekaisaran Es dalam waktu sekitar setengah hari. Agar tidak menarik perhatian terlalu banyak orang, Ye Bufan tinggal selama 9 hari dan berjalan maju bersama Yu Hualing. Dan saat mereka semakin dekat ke kota kerajaan, dua sosok tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Semuanya berhenti di situ. Dua pria setengah baya berdiri di depan mereka. Satu berambut pendek dan yang lainnya berjanggut panjang. Tingkat kultivasi mereka berdua berada di level Dewa Agung. Dua orang abadi, apakah ada yang salah? Ye Bufan tersenyum dan bersikap rendah hati. Bagaimanapun juga, mereka juga abadi dan tidak dapat dihadapi dengan kekuatanku saat ini. Tatapan tajam kedua Dewa Yi Agung menyapu wajah mereka, dan mereka tidak berhenti ketika melihat penampilan Ye Bufan. Kedua orang ini tampaknya sedang mencari diri mereka sendiri. Ye Bufan diam-diam bertanya dalam hatinya, kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain itu, dan dia benar-benar dapat menggunakan begitu banyak orang, bahkan Kekaisaran Kuba Es. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan lagi pula, dia telah menyembunyikannya dari pihak lain, jadi seharusnya tidak ada masalah. Katakan padaku, apakah kau pernah melihat orang ini? Jika kau pernah melihatku, kau akan mendapat pahala yang besar. Setelah Changsu Daixian selesai berbicara, sebuah batu bayangan misterius muncul di tangannya. Dengan sebuah pikiran, sosok Ye Bufan muncul di kehampaan. Tebakanku memang benar, itu memang untukku. Ye Bufan memasang ekspresi sangat serius, memperhatikannya dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, kalian berdua yang abadi. Orang ini sangat asing. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kedua Dewa Abadi Agung itu tidak banyak bicara, berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, Yu Hualing menghentikan mereka. Hei, berapa hadiah kalian? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi ketiga orang yang hadir berubah. Ye Bufan mengeluh dalam hati, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan bibi kecil ini, jadi dia buru-buru menarik lengan baju Yu Hualing. Xiao Langjun, apa yang kau lakukan untuk mendapatkanku? Tidakkah kau lihat bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang? Dengan baik, Ye Bufan terdiam beberapa saat, berharap dia bisa menutup mulutnya. Bukankah ini sama saja dengan meminta uang daripada nyawa? Kedua Dewa Agung itu tampak terkejut. Dewa Agung berambut pendek itu berkata, gadis kecil, apakah kamu melihat orang ini? Tidak harus, tergantung berapa banyak yang kamu bayar. Meski saya tidak mengakuinya, saya sebenarnya memberi mereka jawabannya. Pikir Dewa Yi Agung yang berjanggut panjang, sejumlah besar kristal abadi tingkat rendah muncul di hadapannya, sebanyak 10.000. Asalkan kau memberitahuku di mana orang ini berada, kristal peri ini akan menjadi milikmu.